istrinya, maka dia akan memperoleh pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, kita akan menyebutkan ya kandungan hadis. Jadi hadis nomor 120 yang kita baca ya. Salim bin Uqaid Al-Hilali menyebutkan yang pertama, berlomba-lombanya kaum muslimin ya, dalam berbuat kebaikan. Di umat Islam itu ya, mereka berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Ya, bagaimana disebutkan ini tadi? Mereka bisa sedekah, kita juga pengen bisa sedekah. Dia rajin puasa, saya juga rajin puasa. Tidak boleh kalah. Dia rajin ngaji, saya juga harus rajin ngaji. Jadi berlomba-lombanya juga. Karena inilah untuk meraih surga itu falyatanafasil mutanafisun. Orang yang mendapatkan surga itu berlomba-lomba mereka. Ya. Jadi berlomba-lombanya bukan perkara dunia, tetapi perkara akhirat. Ya. Ini menunjukkan apa kesungguhan para sahabat dulu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza yunafisuka fid dunya fal yunafishu fil akhirah. Perkataan salah seorang salaf, jika ada seorang itu mengunggulimu dalam perkara dunia, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Jadi lomba-lombanya dalam perkara akhirat, bukan perkara dunia. Tapi banyak manusia justru mereka berlomba-lomba dalam perkara dunia. Ini kesungguhan para sahabat dulu dalam melakukan ketaatan dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian selanjutnya faedah yang kedua, luasnya makna ibadah dalam Islam. Ya. Jadi ibadah itu maknanya luas sekali. Kalau tadi ya, para sahabat itu sedekah itu mengira sedekah itu dengan uang saja, ternyata kami bisa juga sedekah ya, dengan tidak menggunakan uang. Ya. Tadi zikir-zikir tadi kan, tasbih, ya, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mendatangi istri pun sedekah. Banyak sekali, luas sekali makna ibadah ya. Artinya semua orang punya kesempatan yang sangat luas untuk menambah apa? Pundi-pundi pahala. Punya orang kita luas sekali. Ya. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluasannya mencakup segala perbuatan kaum muslimin dengan niat dan tujuan yang baik. Ya. Misalkan tadi ya, tujuannya baik ya. Berupa ya, meskipun itu berupa amal yang sifatnya mubah dan fitrah. Ya. Perkara-perkara yang mubah itu bisa menjadi ibadah kalau niatnya adalah untuk kebaikan. Tidur itu fitrahnya. Ya, fitrah manusia perlu tidur, perlu istirahat, mubah. Tetapi ketika dia niatkan tidurnya itu untuk apa? Untuk istirahat supaya nanti bisa apa? Bekerja dengan giat. Dengan istirahat itu maka tidurnya menjadi ibadah. Makan juga menjadi ibadah. Kalau niatnya biar badan kuat bisa beribadah. Maka ini luas sekali mana ibadah itu ya. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, muslimin, orang-orang Islam yang fakir pada zaman dahulu merasa iri disebabkan karena tidak bisa berbuat baik, yaitu apa?
sedekah seperti orang-orang kaya. Kayak ini namanya iri yang seperti ini diperbolehkan, yang namanya ghibthah. Ya, ghibthah itu pengen seperti orang lain yang bisa melakukan kebaikan. Ada orang banyak uangnya bisa berderma di mana-mana, itu kita boleh berkeinginan seperti dia. Kita berkeinginan baik supaya apa? Bisa seperti dia. Kalau iri kan tidak, berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, ya, atau berpindah kepada kita, itu iri. Ya. Maka iri yang boleh seperti ini. Ketika ada orang berbuat baik, kita juga berharap bisa seperti dia. Ya. Dalam ilmu, ya, dalam urusan harta, maka yang seperti ini boleh. Ya. Kemudian kandungan hadis berikutnya yang keempat, kemudahan dan keringanan dalam Islam. Ya. Setiap Muslim dapat dengan mudah mengerjakan amal apa saja demi berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka pintu-pintu kebaikan juga. Ada orang yang mungkin ibadahnya dengan sholat sunnahnya rajin sholat sunnah, jadi semua sholat sunnah dikerjakan. Ya, qobliyah ba'diyah tidak pernah tinggal. Sholat suruh, ya, duha, ya kan? Kemudian tahajud, terus sholat sunnahnya. Ya. Kenapa? Dia bisa itu, Pak. Bisa jadi ada orang itu, ya, dengan apa? Dengan sedekahnya, karena hartanya lebih, hartanya banyak, ya. Dan itu yang dia bisa kerjakan. Ada mungkin orang yang tidak punya harta, tidak bisa sholat malam, tapi dia apa yang dia kerjakan? Dia kerjanya tiap harinya masjid. Itu aja yang dia kerjakan. Sedekah bukan? Sedekah. Ini semua ini adalah kebaikan, dan banyak sekali pintu-pintu kebaikan ini. Ini keringanan yang Allah berikan, ya, dengan seorang itu mudah mengerjakan apa saja demi taat kepada Allah. Pintunya sangat luas. Silakan masuk dari mana yang jangan kehendaki. Kemudian selanjutnya yang kelima, orang kaya ataupun orang miskin sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk taat, ya, untuk menekuni ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Jadi sama haknya, kaya dan miskin sama diperintahkan untuk taat dan menjauhi larangan. Tidak ada yang membedakan keduanya, orang kaya dan miskin itu, kecuali apa? Taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata Allah sama, orang kaya orang miskin itu sama, ya. Bukan dilihat dari hartanya, ya. Tidak, tetapi yang dilihat apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ini kan menggembirakan kita. Belum tentu yang banyak uang yang lebih taat daripada yang miskin, atau sebaliknya, yang miskin lebih taat daripada yang kaya. Rajin duit taat, maksiat, arep maksiat yang ngutang, enten betul. Nauzubillah. Kemudian selanjutnya kandungan yang keenam, ya, hikmah dari para pemberi fatwa, ya, mufti, ya, pemberi fatwa, ya, orang yang memberikan hukum, ya, berijtihad mereka, dan pendidik, ya, para alim, ya, dalam membimbing orang yang merasakan kesempitan pada dirinya dan tidak berkemampuan untuk berlomba-lomba dalam perbuatan kebaikan. Ya, hikmah itu cara yang bijaksana. Ini Rasul SAW sangat bijak sekali
ketika memberikan solusi ya bagi siapa umatnya yang sedang punya masalah. Maksud nanti ketika orang itu memberikan fatwa, yang berhak memberikan fatwa di sini siapa? MUI, Pak. MUI nanti diminta untuk bijak dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada permasalahan dalam masyarakat, mereka nanti akan membuat hukum, produk hukum, yang produk hukum itu bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh rakyat atau oleh rakyat Indonesia, oleh kita ini sebagai warga negara. Kemudian ya, hadis ini yang terakhir ya, hadis ini adalah dasar penetapan bahwa qiyas dapat dijadikan hujjah. Hujjah itu menjadikan dalil ya. Di dalam agama kita ada Al-Quran, ada sunnah, itu sebagai dasar dalam menentukan hukum. Nanti juga ada ijma ulama. Kemudian nanti ada qiyas. Ini menjadi sumber hukum ya, dalam menetapkan sebuah hukum. Ya. Ini tentunya yang seperti ini adalah ranahnya mereka para ulama, orang-orang yang alim di sana. Ya. Karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi ya, untuk menentukan sebuah hukum. Itu juga ada ahlinya. Ini hadis yang 120. Selanjutnya hadis 121. Anhu darinya ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala menuturkan. Qala Nabi bersabda kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Ya. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan atau perbuatan baik. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik. Walau antal akhaka biwajhin toliqin. Meski berbuat baik itu hanya berupa apa? Bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kandungan hadisnya hanya ada satu di sini, Pak ya, kan ya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini kata Salim, larangan meremehkan amal soleh sekecil apapun ya, selama terbukti kebaikan. Tidak boleh, hati-hati. Kadang ada orang meremehkan, maka hati orang yang meremehkan kebaikan akhirnya akan meninggalkan kebaikan. Ganjarannya sedikit. Akhirnya apa? Orang akan meninggalkan amal. Kadang gitu. Sholat sunnah, sunnah ora wajib ya. Akhirnya meninggalkan sunnah. Ini makanya hati-hati ketika orang itu meremehkan yang namanya kebaikan itu. Ya. Maka sekecil apapun, ya kita semangat untuk melakukannya. Karena kita tidak pernah tahu amal ibadah yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang remeh itu ternyata apa? Itu yang diterima oleh Allah. Itu pahalanya besar sekali. Kita tidak pernah tahu. Ya. Bisa jadi. Ya. Rubba amalin sofirin yukabbiruhu ya. Kabiru dunia. Bisa jadi amalan itu amalan kecil, tetapi apa? Menjadi besar pahalanya. Karena apa? Dengan niat, dengan keikhlasan. Kita tidak pernah. Ternyata apa? Besar sekali pahalanya. Meskipun itu mungkin perkara yang remeh. Ya, siapa tahu Pak ini Pak? Ya. Di samping dengan karpet ada apa ini? Oh, ya? Ada
Atau yang ini yang barusan kita lakukan ini pahala yang besar. Ini kalau diterima oleh Allah, masya Allah. Oke. Ya, sambil ini kan dengarkan pengajian, pikir takromi gitu. Terus ya, keluarkan di sana. Nah, ini pahala ya. Di sini contohnya apa? Meskipun dengan wajah tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, kan enak sekali. Siapapun gitu ya, kalau ketemu mesem ya, alhamdulillah kan seneng kita. Ketika di jalan ada orang nyapa kita mesem kan enak. Maka sama kita pun gitu ya. Kalau ketemu orang ini bahasanya jadi arwah-arwah gitu. Iya, arwah-arwah gitu. Negur ya. Salim sapa ya. Monggo Pak, enak banget. Monggo Bu. Ini hanya dengan kalimat itu ya, dengan sedikit gerakan itu ya. Ya, seimbang kanan kiri Pak ya. Pada miring siji. Ketemu. Assalamualaikum, monggo Pak. Meskipun hanya begitu, jangan pernah remehkan. Siapa tahu mesemnya kita di panjang jalan itu mendatangkan pahala yang besar. Meskipun dia tidak senyum, tidak masalah. Yang penting kita senyum. Ya, tapi ini ono wong Pak ya. Nek ora ono wong ampun. Jalan monggo terus yang sepanjang ada orang alhamdulillah itu pahala itu pahala. Pernah saya lewat itu ya Allah, di kampung itu gang kecil sama istri kita siap ada simbah-simbah tinggal di rumahnya kecil, tinggal sendirian gitu loh. Simbah kadang tidak mau bareng sama anaknya itu. Ya, kita berangkat salam itu. Monggo Mbah, Assalamualaikum monggo Mbah. Jena monggo. Mbahnya tidak kenal kita itu siapa. Tidak kenal, nama saya tidak kenal. Setelah saja datang lewat lagi situ. Kita sapa lagi. Nah, kita sempat duduk, istri mendekati salami Mbah Putri. Ya, akhirnya nanya, sopo nduk? Dan wes tua sekali. Saya ini. Oh masya Allah, anaknya ini ya. Senengnya luar biasa Pak. Nduk, wong akeh banget lewat kene, ora sing ngerti. Banyak orang lewat nang kene iki. Nggak ada yang ngerti. Bahagianya hanya sekedar kita apa tadi? Nyapa monggo Mbah. Alhamdulillah. Ya, ada sempatkan kita pas pulang ya, sempatkan dengan istri nyapa, diajak bicara, terlihat dari wajahnya sumringah dan luar biasa. Ya, kadang orang tua itu kan butuh ada yang diajak berbicara. Semakin tua dan ditinggalkan. Yang masih punya kakek, yang masih punya orang tua sepuh, diajak bicara. Meskipun kadang diomongin, wih baik, tidak apa-apa, dengerin aja. Soalnya itu pahala besar itu. Ternyata bahagia sekali orang di karaoke. Maka terus jangan pernah remehkan yang dirasa kita kecil yang kita lakukan ternyata apa? Bagi dia besar sekali. Ya Allah. Boleh lewat oke orang masih. Nah, oke. Mas, ya. Ini ternyata agama kita mendorong kita itu untuk selalu berbuat baik, ya. Meskipun hanya dengan tersenyum, ternyata pahalanya besar.
ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbi bashar. Kama qila Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dicintai oleh Allah itu memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain, termasuk senyum. Memasukkan rasa senang ke hati orang lain itu banyak sekali wujudnya, ya. Memberikan hadiah, ya. Alhamdulillah, berikan hadiah, berkunjung ke rumahnya, ya. Ngajak bicara, menolong kesusahannya, ya. Atau bertersenyum tadi, itu kan membuat memberikan rasa senang kepada orang lain. Kalau kita luwes sekali ternyata. Kemudian hadis berikutnya nomor 122. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, menuturkan qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap persendian dari manusia wajib baginya sedekah. Ya. Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syams. Setiap hari, setiap matahari terbit, ya. Ta'dilu bainal isnaini sedekah. Ya. Mengakurkan. Ada orang berantem juga kemudian mendamaikan, mengakurkan, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Ya, menolong orang, ya, memboncengkannya di atas kendaraan, ya, ngojek, ya, memberikan tumpangan, ya, atau mengangkat barangnya ditaruh di atas kendaraan, ya, itu adalah sedekah. Ada orang berjalan susah, mungkin membawa barang berat, mengubah tak derekan, itu sedekah. Diantar gitu, ya. Mana Pak rumahnya Pak? Kulon Progo. Mboten napa-napa Pak. Malah bagus lagi Pak. Belum nyampe rumah, mampir sih. Ya, diampir kene warung. Itu sedekah. Kemudian wal kalimatut thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik, ya, sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekatun. Dan setiap langkah jalan, ya, ke masjid untuk sholat adalah sedekah. Sinten mau melampah iki Pak? Insyaallah. Itu setiap langkah gitu sedekah. Langkah berapa langkah jenengan Pak? Nek 100 meter saking iki Pak. Nek 100 meter kan berarti 2 langkah Pak. Berarti berapa sedekah yang dengan itu? 200 sedekah. Masya Allah Pak. Niku tindake Pak kundure. Masya Allah. Tapi ampun muter-muter ya. Masjid ubur. Ya. Malah terlambat. Masya Allah, besar bukan ya? Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan menyingkirkan gangguan di jalan, dari jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa rawahu Muslim aidan, Imam Muslim meriwayatkan juga
min riwayat Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ibu kita Aisyah juga meriwayatkan. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah, sekarang Aisyah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam, sesungguhnya diciptakan dari setiap manusia dari keturunannya Nabi Adam ala sittina wasala simi'ati mafsilin. Itu ada berapa? 360 sendi. Ya. Ini yang menyampaikan, kita percaya 100% persendian kita jumlahnya berapa? 360. Kalau dokter ngomong 361, nah kita percaya lagi. Ya. Faman kabbarallaha wa hamidallah wa hallalallaha wa sabbahallaha wastaghfarallaha, ya. Maka barang siapa bertakbir, mengagungkan Allah, memuji Allah, ya, kemudian mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, wasabbahallah, mensucikan Allah dengan kalimat tasbih, wastaghfarallah, istighfar kepada Allah, wa azala hajaran anit tariqin nas, menghilangkan batu dari jalannya manusia, au syaukatan, syaukat itu yang duri, atau duri, au adman, atau tulang, antorikin nas, dari jalannya manusia, au amar bima'rufin, atau mengajak kepada yang ma'ruf, au naha an munkarin, atau mencegah dari yang munkar, adada sittina wassalasi mi'atin, yang berjumlah 360. Kegiatan tadi kalau nyampe jumlahnya 360, fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Siapa yang tadi melakukan sampai 360 kali sesuai jumlah persendian, Pak, ya, maka di hari itu dia dihitung, dia telah apa? Menjauhkan diri dari neraka. Banyak dari kelihatannya, ya. Ada yang tulisan, ada yang perbuatan. Ya. Kemudian kita akan ambil faedah dari hadis ini. Hadis ini dulu kita pernah jelaskan pada hadis nomor 118, ya, tentang apa itu sholat 2 rakaat duha. Maka itu akan mencukupi sedekah 360 persendian kita. Ya, ya. Maka beliau di sini tidak menyebutkan lagi faedah dari itu, ya. Kemudian beliau, ya, faedah yang kedua, kalau yang pertama dianggap sama, ya. Disunahkan mendamaikan 2 orang yang berselisih secara adil dan memperlakukan keduanya dengan akhlak yang baik. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka ketika mereka yang punya ikatan keimanan itu berselisih, fa aslihu baina akhwaikum, maka apa? Ya, apa namanya? Damaikanlah di antara, ya, mereka, ya, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwa kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Maka ini termasuk perbuatan baik, mendamaikan orang yang berselisih, ya. Siapa saja, mungkin anak kita, ya, yang paling mungkin, ya, anak kita, kemudian kerabat kita, tetangga kita, ya kan, atau warga kita. Ini punya tugas, ya. Ini perbuatan baik, ya. Ini disunahkan, ya. Kemudian selanjutnya
dianjurkan memelihara sholat berjamaah di masjid. Jadi kan setiap langkah itu dihitung sodako. Apalagi yang bapak-bapak ya, punya kewajiban lebih daripada ibu untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, ini melihat keutamaan, ya, afdoliyah dari sholat berjamaah. Ya. Berapa pahalanya? 25, 27. Kemudian belum lagi tadi langkahnya berapa? Masya Allah. Ya. Ini keutamaan luar biasa. Ya, sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat, ya, pembatasan jumlah persendian seorang muslim. Ya. Jadi ini jumlah apa tadi? Persendian muslim itu berapa? 360. Ya. Dan setiap persendian terdapat kewajiban sedekah. Kita tahu satu saja sendi ini sakit, ya, tidak enak. Apalagi di kaki, ini tangannya sekira-kira Pak. Dulu saya ini apa? Pergelangan ini. Allah, rasanya katanya itu diletakkan di lantai itu kempronyes rasanya. Apa itu Pak? Asam, maka subhanallah ini berharga sekali. Maka semua ini yang untuk kita bisa bergerak ini perlu disyukuri. Ya. Dengan apa? Sodakoh. Dan itu cukup dengan apa kemarin? 2 rakaat sholat duha. Ringan sekali. Kalau tidak bisa sholat duha berarti ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil banyak berapa? 360. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ya, sampai hadis ke 122. 2 menit tadi Pak ya? Ya Pak. Jadi sempat disinggung orang salaf, yang dimaksud orang salaf itu siapa? Itu yang pertama. Kemudian masalah berlomba dalam kebaikan itu dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Apabila berlomba dalam kebaikan itu misalkan untuk meroleh trofi atau untuk menjadi juara, misalkan lomba takbiran seperti itu, apakah itu memang dianjurkan dalam agama? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebutkan yang namanya salaf itu generasi salafah, orang terdahulu. Bahasanya salafah itu artinya orang dahulu, orang-orang awal. Kemudian siapa mereka? Mereka adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini mereka adalah generasi terbaik. Ya, terutama sahabat itu generasi terbaik ya. Amantum bi fa'in amanu bi misli amantum bi faqad ihtadaw. Jika iman kalian itu seperti imannya para sahabat, kalian akan mendapatkan petunjuk ya. Jadi surat Taubah juga radhiyallahu anhum wa radu an ya. Allah meridhoi mereka ya, dan mereka pun ridho ya. Jadi generasi itu adalah generasi terbaik. Maka mereka itu menyaksikan bagaimana Al-Quran turun, mereka menyaksikan ya mukjizat. Mereka adalah generasi yang langsung dididik oleh siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah para salaf ya. Kemudian mereka ada setelahnya tabi'in, ada setelah tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik umat ini ya. Maka kita pun cara beragamanya mencontoh mereka beragama. Tafsir itu bagaimana perkataan Ibnu Abbas ya.
bagaimana perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, bagaimana perkataan Hasan al Basri, bagaimana perkataan Abu Aliyah, mereka ahli gitu ya. Dan semua yang mereka lakukan itu terekam di dalam buku. Ya, ini salah. Kemudian yang kedua berlomba. Nah, berlomba kebaikan boleh ya, apalagi perkara akhirat gitu ya. Seperti harus kita ngaji. Nah, kemudian sekarang kalau diperlombakan resmi boleh atau tidak? Ingat itu bukan tujuan, itu hanya wasilah. Itu cara untuk memotivasi ya. Boleh-boleh saja ya. Kemudian nanti niatnya dikembalikan kepada masing-masing. Kalau memang ada orang tuh niatnya pokoknya pengen band, nah, dianggap juara ya, biar dianggap yang terbaik, nah, itu tentunya harus ya niatnya diluruskan kembali ya. Ini lomba itu niatnya hanya sekedar wasilah saja ya, dan boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Tadi disebutkan bahwasanya mereka orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kita sholat, kemudian mereka juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa, akan tapi yang membedakan adalah sedekah mereka. Nah, apabila orang-orang kaya itu mereka juga bertakbir, bertahmid, bertahlil dan sebagainya, itu bagaimana caranya kita untuk bisa mengalahkan mereka? Mereka juga menyingkirkan gangguan di jalan dan amar ma'ruf dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini apa perbedaan antara sedekah, infak, zakat, hibah, wakaf dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu berikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki pada siapa saja dan menahannya. Ya. Dan memang ada orang itu yang diberikan karunia yang seperti itu. Abu Bakar itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Orang paling tinggi imannya, ya paling oke saudara. Dan itulah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Angel nyanyi wong oke duitnya solih angel. Duitnya akeh solih lagi ya kan. Posone padha malah luwih oke posone. Dhewe poso mung Ramadan dene ndawet. Duitnya oke dhewe 1000 dene 500.000 sedekah. Memang itu karunia yang Allah berikan ya kepada yang Allah kehendaki ya. Tapi tetap ya kita tidak bisa mengatakan aduh ya wis rasa, enggak, tetap kita berusaha untuk ya berlomba semampu kita ya. Kemudian infak, sedekah ya. Ini kalau secara bahasa ada perbedaan memang antara infak dan sedekah. Infak itu lebih cenderung dari seorang bapak kepada keluarga, namanya nafkah ya. Itu secara bahasa cenderungnya infak itu untuk keluarga ya. Maka yang terjadi di masjid itu kotak infak atau kotak sedekah? Sing nang masjid Pak. Karena nafkah itu dari seorang kepala keluarga untuk anak istri, itu namanya infak gitu. Nek sedekah itu untuk umum ya. Lah nek nang masjid jenenge kotak infak kok kotak sedekah. Tulisannya apa? Nah, serapopo ya kadung ngono ya. Tapi secara umum maknanya sama, pemberian orang kepada orang lain secara sukarela mengharap ridho Allah ya. Ini ya secara bahasa memang sebenarnya ada makna-makna khusus ya. Tapi karena kita itu sudah terlanjur loh Pak ya, ya nggak nyimpang dari makna ya. Kemudian kalau zakat itu ada ketentuan, sama-sama mengeluarkan ya. Kalau sedekah infak tadi ya, kalau nafkah wajib kepada pasangan atau kepada keluarga. Nah, zakat wajib enggak?
wajib, ada ketentuannya, ada haul dan nisab. Kalau sedekah tidak, yang orang tidak punya uang pun ya kan bisa sedekah kan Pak? Mungkin tidak orang tidak punya uang sedekah, mesem ya kan? Mesem itu sedekah ya kan? Mungkin uangnya sedikit, bisa tidak dia berbagi? Bisa sedekah ya. Kemudian hibah itu pemberian ya. Hadiah sama ya. Hadiah itu pemberian ya. Biasanya cenderungnya itu kalau hadiah itu untuk lebih digunakan kepada sesama ya, atau kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi atau sejajar. Contoh kan tidak enak Pak ya, toh? Ada bawahan, Pak ini sedekah dari saya Pak, kan pasnya ini hadiah. Sama tidak nilai? Sama nilai. Kalau kita ikhlas kepada Allah, ini pemilihan kata saja ya. Ada orang kaya sekali, ada orang datang, orang tidak mampu ya, Pak ini sedekah dari saya, nyinggung nggak? Ya, Pak ini ada hadiah gitu ya. Itu, dan Nabi itu tidak menerima sedekah, Nabi hanya menerima hadiah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi dikatakan bahwasanya istilah infak sama sedekah bersama berarti apa namanya tadi, tahlil, tahmid, takbir itu bisa dikatakan infak juga atau tetap sedekah? Sedekah. Kalau di sini kan digunakan bahasa sedekah. Meskipun secara umum ya sedekah infak itu sama ya, ada pemberian ya untuk ya mengharapkan pahala dari Allah, pemberian ya. Tadi dengan harta, kalau ini sedekahnya dengan ucapan. Ya. Wallahu a'lam. Cekap. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.